Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi dalam acara in-house training program sekolah penggerak IHT yang biasa kita kenal dengan nama IHT. Nah, perlu Bapak dan Ibu ketahui, dalam program sekolah penggerak itu ada beberapa materi yang mesti disampaikan. Nah, untuk saya kali ini, Bapak Ibu akan saya tampilkan dengan asesmen formatif dan sumatif. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, yang biasa kita lakukan adalah assessment itu biasa kita tahu dengan istilah gas atau ulangan gitu ya. Nah, istilah sekarang sebenarnya sama saja. Kita berganti istilah dengan assessment. Nah, kita istilah assessment formatif dan sumatif, kata-kata formatif dan sumatif juga tidak aneh, tidak asing. Kita biasa menggunakannya. Hanya barangkali ada beberapa hal yang perlu Bapak dan Ibu ketahui. Di asesmen formatif itu nanti kita akan memperlihatkan atau bertemu dengan konsep asesmen formatif itu seperti apa. Kemudian bentuk asesmennya seperti apa. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, umpan baliknya juga itu akan seperti apa. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita lihat dulu bagaimana jenis assessment. Nah, Bapak Ibu lihat bahwa di sini jenis assessment itu seperti yang tadi kita ketahui, ada formatif, ada sumatif. Nah, di sini ada tanda sebagai tanda irisan. Artinya irisan dia itu bisa berlaku sebagai asesmen formatif, juga bisa berlaku sebagai asesmen sumatif. Nah, di sini asesmen itu ada fungsinya sebagai atau S ya, assessment of learning itu terhadap, assessment for learning itu untuk, dan assessment as learning itu sebagai. Nah, assessment for learning ini bisa berfungsi sebagai dua-duanya. Bisa dia assessment formatif, juga bisa dia sebagai assessment sumatif. Nah, apa assessment formatif itu? Kalau formatif itu semuanya ada, tiga-tiganya. Ya, dia berfungsi sebagai, artinya as learning, dia juga berfungsi sebagai for atau untuk, dan dia juga sebagai of. Tetapi kalau assessment sumatif, dia hanya dua, yaitu fungsinya sebagai of dan juga sebagai for. Nah, apa itu assessment as learning? Yaitu assessment sebagai refleksi proses. Di sini ada proses pembelajaran. Kalau assessment for learning, dia berfungsinya untuk perbaikan proses pembelajaran. Assessment of learning itu terhadap pembelajaran, yaitu sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Jadi assessment formatif itu berfungsi semuanya, ketiga-tiganya. Tapi kalau assessment sumatif, dia hanya berfungsi dua saja. Nah, bagaimana konsepnya assessment formatif dan sumatif itu? Nah, Bapak dan Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui sebenarnya konsep assessment ini bisa berlanjut banyak, sehingga ya kalau kita melihat sebagai assessment formatif di metode evaluasi yang dilakukan itu dia juga memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan.
Bagi murid, asesmen formatif itu berfungsi membantu mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Bagaimana bagi guru dan sekolah? Asesmen formatif itu berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Dan asesmen formatif juga dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Nah, sekarang di asesmen sumatif, di kata kuncinya itu diberikan di akhir pembelajaran. Kalau tadi formatif proses pembelajaran, tapi kalau sumatif di akhir pembelajaran. Nah, selain itu, asesmen sumatif juga seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir. Nilai akhir siswa kita, nilai akhir murid kita. Sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Nah, umpan baliknya bagaimana? Umpan balik dari asesmen akhir ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk membantu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Nah, tayangan dari saya cukup segini ya Bapak Ibu. Nanti akan saya berikan bagaimana irisan asesmen formatif dengan asesmen sumatif. Sehingga keduanya ada yang asesmen berlaku berdua-duanya. Jadi dia berlaku sebagai asesmen formatif, dia juga berlaku sebagai asesmen sumatif. Demikian barangkali Bapak Ibu ya, tidak akan saya ungkapkan semuanya. Nanti akan saya berikan giliran bagi Bapak dan Ibu guru, siapa yang akan memberikan pengertian tentang asesmen formatif, asesmen sumatif juga kedua-duanya. Demikian barangkali mudah-mudahan penjelasan saya ini masih kurang dirasakan bermanfaat bagi Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa mencarikan kembali ilmu-ilmu tentang formatif dan sumatif ini dari yang lain. Demikian barangkali. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.